Bicara magister pedagogi kadang terdengar asing. Iya, Pedagogi. betul. Iya, Ini betul, apa Mem. sih sebenarnya? Kadang guru-guru bertanya ini sama tidak dengan pendidikan? Pedagogi itu sendiri adalah pendidikan. Jadi ilmu yang mengajarkan tentang tata cara mendidik anak didik tentunya, baik untuk tingkat satuan pendidikan dasar maupun tingkat pendidikan menengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Unilab Podcast bersama saya Maya Ramadhani atau yang biasa dipanggil Maya. Maya ini member baru di Unilab Podcast ya teman-teman. Pada hari ini tentunya sebelum membuka Unilab Podcast ini izinkan Maya memberikan satu pantun. Pergi jalan-jalan ke hulu sampai di sana membeli layang-layang. Semangat untuk hari Rabu bagi kamu orang yang tersayang. Oke. Di hari Rabu yang tidak kelabu ini, tentunya kita kedatangan tamu hebat dari Universitas Lancang Kuning. Sebelumnya yuk kita kenalan dulu. Halo Mem. Halo Maya. Mem, ada kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Setuju. Oke, jadi sebelum itu Mem, biar sahabat podcast Unilab Podcast ini bisa sayang sama Mem nih, boleh nggak kenalan dulu nih? Silakan ya Mem. Boleh, makasih Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Dr. Marwa SPDIMA. Saya adalah Ketua Program Studi Magister Pedagogi Sekolah Pasca Sarjana Unilak. Oke, jadi Mem ini adalah Ketua Program Studi di Magister Pedagogi Unilak ya Mem. Mem, Maya mau nanya nih perihal tentang itu Mem, Magister Pedagogi. Sejarah pendirian Magister Pedagogi ini seperti apa sih Mem sampai ada di Universitas Lancang Kuning tentunya, bagaimana gitu sejarahnya? Oke, baik Maya. Tentu saja bicara masalah sejarah berdirinya Magister Pedagogi itu tak lepas dari kerjasama yang hebat, dari tim yang hebat, dan support system yang baik dari pimpinan Unilak, mulai dari Pak Rektor ya, BPM, Dekan Sekolah Pasca Sarjana, dan tim Magister Pedagogi yang hebat ya. Boleh saya sebutkan ya nama-nama orang-orang hebat behind the scene-nya Magister Pedagogi? Oh, tentunya boleh. Oke, kita ada Bu Dr. Herlinawati. Halo Bu Dr. Herlinawati ya. Beliau merupakan dekan dari Fadiksi ya, Fakultas Pendidikan dan Vokasi. Kita juga dibantu oleh dosen-dosen hebat dari Fadiksi. Ada Bu Ermina Sari, ada Bu Raudah, ada Pak Marta Dinata, dan saya sendiri ya, selaku tim yang merumuskan daripada Magister Pedagogi itu sendiri. Dan mengenai perjuangan mendirikan Magister Pedagogi itu sendiri, itu kita kurang lebih 8 bulan ya. 8 bulan ya, mulai dari proses submit borang, evaluasi, hingga izin penyelenggaraan prodi itu keluar, tepatnya di tanggal 15 Desember 2022. Nah, luar biasa. Pada saat SK keluar di tanggal 15 Desember, di tanggal 20 Desembernya kita menyelenggarakan Seminar Nasional Pedagogi waktu itu, menghadirkan tak kurang dari 400 orang peserta di Seminar Nasional Guru tersebut, dan sekaligus kita launching Magister Pedagogi, diresmikan oleh waktu itu Pak Gubri, diwakili oleh PLT ya, ada Pak Job Kurniawan dari Dinas Pendidikan, dan dihadiri oleh Kakan Wil, Kakan Kemenak, ya, dan guru-guru juga ya dari 12 kabupaten kota seprovinsi Riau. Wah, keren sekali, seru sekali waktu itu. Iya betul Mem. Kalau misalnya lihat dari sejarahnya, memang perjuangannya ini memang dari orang-orang hebat ya Mem ya, dari rektor, dekan, dan tentunya juga tim pendiri Magister Pedagogi ya Mem ya. Sampai akhirnya nih kita berhasil ya Mem ya bikin Seminar Nasional Pedagogi. Iya, alhamdulillah. Oke Mem. Setelah tahu tentang sejarahnya nih Mem, Magister Pedagogi ini bagaimana ya Mem? Maksudnya tuh bisa dijelaskan apa sih sebenarnya Magister Pedagogi ini? Gitu. Oke, baik. Terima kasih Maya. Bicara Magister Pedagogi kadang terdengar asing. Pedagogi. Iya, ini betul, apa sih sebenarnya? Kadang guru-guru bertanya ini sama tidak dengan pendidikan? Pedagogi itu sendiri adalah pendidikan. Jadi ilmu yang mengajarkan tentang tata cara mendidik anak didik tentunya,
baik untuk tingkat satuan pendidikan dasar maupun tingkat pendidikan menengah. Jadi guru-guru yang mendaftar ya melanjutkan pendidikan S2-nya di Magister Pedagogi itu akan kami berikan pendidikan pengajaran bagaimana mendidik anak-anak di tingkat satuan pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Jadi tidak salah kalau guru-guru yang mereka latar belakang pendidikannya adalah dari pendidikan itu sendiri ya dengan gelar kesarjanaan yaitu SPD, lanjut ke Magister Pedagogi, mereka akan dapatkan gelar MPD, Magister Pendidikan. Magister Pendidikan ya Mem ya. Berarti kalau misalnya Maya nih, pasti ada nih sahabat-sahabat dari Unilak Podcast bertanya nih Mem. Kenapa sih kami ini harus memilih Magister Pedagogi di Unilak? Apa sih keunggulan yang diberi atau kemudahan yang diberi gitu sampai kami harus bisa melanjutkan pendidikan di sana gitu Mem. Seperti apa yang diberikan? Oke, baik. Tentu Magister Pedagogi Sekolah Pasca Sarjana Unilak punya keunggulan. Karena untuk Maya ketahui dan Sobat Podcast ketahui juga, Magister Pedagogi itu satu-satunya di Provinsi Riau. Bahkan di Sumatera loh Dek Maya. Oke. Sumatera ya Mem? Yes. Jadi kalau guru-guru bertanya, kemana kami harus melanjutkan jenjang pendidikan kami? Jawabannya Mem? Magister Pedagogi dong. Oh, berarti kalau mau lanjutkan pendidikan di Magister Pedagogi Yes. di Universitas Lancangkuli tentu ya Mem ya. Dan Mbak Maya kami juga punya, mengapa kami punya keunggulan di sini? Karena Magister Pedagogi Unilak memiliki 7 konsentrasi atau peminatan. Jadi bagi guru-guru, kepala sekolah yang ingin melanjutkan pendidikannya di Magister Pedagogi Unilak, itu kita punya konsentrasi 7. 7 Ya, ya Mem 7. ya. Pertama, itu konsentrasi pendidikan bahasa, kita punya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kedua, kita punya pendidikan terpadu sekolah dasar. Ini cocok nih untuk guru-guru SD. Mau lanjut MPD-nya, maka ada lanjutannya, pendidikan terpadu sekolah dasar. Yang ketiga, kita punya pendidikan vokasi. Nah, ini cocok sekali untuk guru-guru SMK. Nah, jadi SMK, guru-guru SMK yang mau lanjut pendidikan magisternya, kita punya konsentrasi pendidikan vokasi. Yang keempat, kita punya konsentrasi manajemen sekolah. Nah, ini bagi guru-guru yang punya minat ya, untuk duduk di struktural, di instansi pendidikan, mau jadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Nah, kita punya konsentrasi pendidikan manajemen sekolah. Yang kelima, guru-guru yang SMA itu ada yang ngajak IPA juga. Ya, betul, Maka Ma'am. kita punya pendidikan konsentrasi IPA. Yang guru-guru IPS PKN jangan khawatir. Kita juga punya pendidikan konsentrasi IPS dan PKN. Terakhir, yang ketujuh, kita Ma'am. punya pendidikan BK, bimbingan konseling. Jadi nggak salah kalau mereka memilih Magister Pedagogi Unilak. Komplit. Komplit ya Mem. Oke. Jadi dalam satu Magister Pedagogi ini semuanya bisa dicangkup di sana ya Mem. Yes. Oke. Jadi Mem, setelah nih mereka nih memilih Magister Pedagogi, terus kan kebanyakan nih S2 ini kan para pekerja ya Mem ya. Kelebihan atau kemudahan nih Mem, kemudahan yang diberikan Magister Pedagogi kepada sahabat Unilak Podcast yang ingin melanjutkan S2 itu seperti apa Mem? Oke. Kemudahannya yang diberikan gitu. Oke, baik. Alhamdulillah, mulai semester ini, Magister Pedagogi akan memiliki ruang hybrid learning. Nah, ini bicara hybrid learning ini. Ya, untuk sobat-sobat yang berniat untuk kuliah di Magister Pedagogi, kita punya sistem hybrid learning dalam pembelajaran, di mana bagi guru-guru yang sibuk bekerja bisa mengikuti kelas secara online, bagi yang bisa duduk tatap muka bisa duduk di kelas, dan waktu pembelajaran perkuliahan itu sendiri berlangsung secara bersamaan. Keren nggak tuh? Keren Mem. Berarti nggak ada beda ya Mem ya? Iya. Langsung di satu waktu itu. Di satu waktu itu, daring dan luring. yes, online offline-nya berjalan dalam satu waktu. Nah, itu yang kita sebut sistem hybrid learning. Nah, ini sangat memfasilitasi guru-guru yang sebagian sibuk, ya. Iya betul, Oke. betul. Berarti ada yang tidak bisa langsung datang, bisa mengikuti kelas secara daring gitu ya Mem ya, tapi tidak terlambat karena waktunya sama gitu ya Mem. Yes. Berarti itu salah satu kemudahan yang diberi ya Mem ya Iya. bagi sahabat-sahabat Unilak Podcast yang ingin melanjutkan S2 di Magister Pedagogi. Oke Mem, selanjutnya nih Mem ya, setelah kita nih mengikuti perkuliahan dan lulus, bagaimana sih Mem profil lulusan dari Magister Pedagogi ini seperti apa gitu? Oke, baik. Di awal perancangan kurikulum, kami dengan tim sepakat untuk mendudukkan 5 profil lulusan. Yang pertama ada kepala sekolah. Nah, jadi kan tadi sudah saya jelaskan juga bahwasanya
Magister Pedagogi akan membekali ya lulusan kita dengan keterampilan manajerial tadi ya. Kita punya kepala sekolah, ya itu profil lulusan pertama kita. Yang kedua kita juga punya pendidik dan pengajar dan peneliti. Ya, pengajar dan peneliti. Yang ketiga kita punya supervisor. Ya, jadi lulusan kita juga punya itu kemampuan untuk menjadi supervisor. Kemudian lulusan kita juga punya kemampuan untuk menjadi edupreneur. Nah, sekarang kan luar biasa ini ya di Pekanbaru bisnis pendidikan berkembang ya dan bertumbuh ya luar biasa. Jadi kita perlu membekali guru-guru yang punya semangat, minat ya untuk berwirausaha menjadi edupreneur, dan kita juga punya profil lulusan yaitu asesor. Ya, asesor juga karena memang di mata kuliah yang kami rancang dalam kurikulum Magister Pedagogi itu juga akan memberikan keterampilan pada guru yang nanti menjadi lulusan kita untuk menjadi asesor. Nah, itu dia tadi. Berarti memang ya Mem ya nggak salah pilih kalau mau lanjut S2 di Magister Pedagogi karena memang dari awal sampai akhir itu kita memang difasilitasi ya Mem ya. Memang diberi diarahkan bagaimana pendaftarannya juga sampai lulusannya itu nanti seperti apa gitu ya Mem. Oke Mem. Selanjutnya nih Mem ada beberapa nih yang bertanya misalnya Mem perihal pembayarannya nih, pembayaran SPP-nya itu bagaimana sih gitu? Apakah ada kemudahan nggak lagi untuk mahasiswa yang ingin mendaftar gitu Mem? Terus apa ini murah nggak gitu dari yang lain-lainnya gitu? Soalnya kan perekonomian kita kan tidak semuanya sama rata, tetapi kan semua orang ingin melanjutkan pendidikan Mem. Bagaimana menurut Mem? Apakah ada kemudahan nih dari Magister Pedagogi bagi sahabat-sahabat Unilab Podcast yang ingin melanjutkan pendidikan? Oke, baik Maya. Kita tahu bahwa Unilab itu asas pendirian awalnya adalah membantu masyarakat Riau. Nah, itu menjadi dasar pemikiran kita. Untuk itu, di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning memberikan banyak kemudahan, terutama pada soal pembiayaan perkuliahan. Coba bayangkan, cari kampus mana di Pekanbaru ini ya yang boleh kasih cicilan. SPP boleh dicicil, itu hanya di Unilab. Jadi, Maya, bukan hanya mobil boleh dicicil, rumah boleh dicicil. SPP juga bisa dicicil dan itu hanya di Sekolah Pasca Sarjana Unilab dan cicilannya nggak main-main, diberi beberapa kali cicilan dalam semester. Nah, ini untuk reguler A ya, kita jelaskan sedikit biaya untuk reguler A. Kalau kelas reguler A itu penyelenggaraan kuliahnya di hari Senin hingga Kamis mulai dari pukul 3:30 sore hingga pukul 6 sore. Itu biaya kuliahnya sampai tamat cuman 22.400.000. Dan 22.400.000 dibagi 4 semester. Tiap semesternya itu bilangan yang 6 juta tadi atau 7 juta tadi satu semesternya itu bisa dicicil 3 kali. Apa enggak memudahkan tuh camaba kita? Ya. Kemudian yang untuk reguler B, di mana penyelenggaraan kelasnya itu di hari Jumat dan Sabtu. Jumatnya mulai dari Jumat siang tentunya. Kalau Sabtu kita mulai dari pagi hingga sore. Ya, itu biaya kuliah hingga tamatnya 37.100.000. Memang agak eksklusif. Namun bilangan 37 juta itu juga sangat murah sebenarnya. Kalau dibagi 4 semester dan tiap semesternya pun boleh dicicil. Jadi kalau mendaftar di Magister Pedagogi Unilab cukup bayar 500.000 pendaftaran ditambah cicilan pertama sebesar 2.500.000. Nah, mahasiswa kita sudah dapat NIM dan sudah bisa kuliah di semester pertamanya. Berarti resmi jadi mahasiswa Magister Pedagogi Unilab ya, Yes, ya? hanya 3 juta rupiah. Jadi kadang-kadang tergambar ini, kalau mau S2 itu kayaknya perlu ngumpulin puluhan juta ya. Betul, Man. Kalau nggak ada puluhan juta, nggak bisa S2. Iya, betul. Yes, nah tidak. Hanya uang 3 juta rupiah, itu mahasiswa sudah dapat NIM. Dan kapan lagi pembayaran selanjutnya? Di tengah semester ya, di 8 kali tatap muka ada tengah semester, di 16 kali tatap muka nanti ada ujung semester. Nah di situ mereka boleh mencicil SPP-nya. Nah mudah nggak tuh? Mudah banget Mem, memang diberi kemudahan ya Mem ya bagi mereka yang memang niat untuk melanjutkan pendidikan S2, tentunya hanya di Magister Pedagogi Universitas Lancang Kuning ya Mem. Berarti memang banyak kemudahan, keunggulan dari Magister Pedagogi ya Mem, jadi nggak salah lagi nih buat teman-teman Unilab Podcast untuk memilih Magister Pedagogi sebagai tujuan utama melanjutkan pendidikan S2 ya Mem.
Oke. Khususnya untuk guru-guru. Oh, khususnya untuk guru-guru. Berarti untuk background melanjutkan S2 ini lebih diprioritaskan guru-guru atau seluruh background S1 bisa melanjutkan di S2 Magister Pedagogi? Baik, banyak yang mempertanyakan masalah ini karena sebagian guru tidak semuanya SPD. Jadi begitu mereka, Ibu, kalau saya kan S1-nya SOS ini atau saya SH ini, Bu, tapi saya mengajar. Tidak masalah, bisa selagi Bapak Ibu mengajar di instansi pendidikan, di sekolah-sekolah, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan pendidikannya ke Magister Pedagogi untuk meraih gelar MPD, Magister Pendidikan. Berarti backgroundnya tidak harus dari sarjana pendidikan, tapi background manapun yang asalkan itu ada di instansi pendidikan, silakan melanjutkan ya Mem ya. Baik itu mau SE atau SH misalnya gitu ya Mem ya. Oke. Baik, dari Salah Satu Unilab Podcast, demikianlah podcast kita bersama tamu hebat kita yaitu Mem Marwa yang merupakan Ketua Program Studi dari Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning. Sebelumnya Mem boleh nih diajak dulu sahabat-sahabat Unilab Podcast buat melanjutkan pendidikan di S2 Sekolah Pascasarjana. Silakan Mem. Oke, baik. Halo calon mahasiswa di Prodi Magister Pedagogi. Kami mengajak Bapak Ibu guru semuanya untuk bergabung melanjutkan pendidikannya, untuk mendapatkan kompetensi pendidikan yang lebih, meningkatkan kualifikasi pendidikan, dan kita terus komit dengan CPD, Continuous Professional Development, pengembangan profesionalisme yang berkelanjutan. Kita masih punya gelombang kedua dan ketiga, jangan ragu bergabung. Ya, nanti kami bisa share di medsos ya mengenai flyer tanggal penting di mana Bapak Ibu bisa segera mendaftar di Magister Pedagogi Sekolah Pascasarjana Unilab. Terima kasih. Ada slogan dari Magister Pedagogi kan Mem? Ada. Apa itu Mem? Education is power. Oke, terima kasih Mem. Terima kasih.